Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Banjir berkedalaman hampir 1 meter di Samarinda terjadi usai diguyur hujan deras. Ratusan petani sawit di Kutai Kartanegara berdemonstrasi di perusahaan sawit untuk menolak penurunan harga sawit. Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah di Samarinda berlangsung meriah. Sejumlah remaja ini tengah membantu evakuasi sepeda motor yang terjebak banjir di Jalan Mugirejo, Sungai Pinang, Samarinda, Jumat sore. Sedangkan pengendara lainnya pasrah saat mobilnya terjebak banjir. Warga dari luar daerah yang baru tiba di Samarinda dengan menumpang bis terpaksa berjalan kaki melintasi banjir berarus deras dan berkedalaman lebih setengah meter. Itu dilakukan karena tidak ada angkutan umum yang berani melintasi genangan tersebut. Beberapa warga lain juga memilih meninggalkan kendaraannya dan berjalan kaki pulang ke rumah agar kendaraannya tidak mogok dan dirinya bisa segera tiba di rumah. Sangatta. Ya. Terus kondisi perjalanan sendiri dari Sangatta ke sini gimana? Banjir semua. Banjir ya? Ya. Terus kok jalan kaki? Oh, jalan kaki. Dari mana jalan kakinya tadi? Mulai dari terminal. Dari terminal? Oh, sampai ke Alaya. Sampai ke Alaya? Tadi sebelumnya naik apa, Pak? Naik apa? Ini naik bis. Naik bis. Berarti stop di terminal? Terminal. Terminal. Oh. Begitu sampai sini? Banjir. Banjir. Ya. Sudah sering nemu banjir di sini enggak? Sering, sudah. Sering ya? Ya. Saya dari Sungai Siring. Sungai Siring. Ini ke Mugerjo ada keluarga atau apa? Ini belalang rumah sih, Bang, di Lubuk Sawah. Kemudian jam berapa ke sini tadi? Sekitar jam berapa? Sini mungkin jam 4-an gitu ya. Jam 4 ya? Kondisi di sini sudah banjir atau belum? Sudah banjir. Sudah Dari banjir. terminal Lempake sudah sepinggang orang dewasa ya. Sepinggang orang dewasa. Ya. Kemudian abang sendiri jalan kaki atau gimana sampai Mugerjo? Jalan kaki dari Bang dari Lempake. Dari Lempake jalan kaki? Ya. Meski banjir sudah sering melanda, namun warga pasrah. Itu karena pemerintah Kota Samarinda hingga saat ini belum mampu mengatasi banjir yang sangat menyusahkan tersebut. Amir Hamzah, Iswanto melaporkan dari Samarinda. Luapan air bercampur lumpur ini harus dirasakan warga di Sungai Pinang, Samarinda, Jumat sore. Luapan tersebut terjadi usai diguyur hujan deras sepanjang Jumat siang hingga sore. Warga menyatakan musibah seperti ini sudah sering dihadapi saat musim hujan. Mereka pun sudah pasrah karena pemerintah yang diharapkan mampu mengatasi persoalan tersebut hingga kini belum terbukti. Itu terlihat dari upaya yang dilakukan pemerintah kota dengan memperdalam dan memperlebar ukuran parit pembuangan, namun banjir tak kunjung berkurang. Oh iya. Jadi semua ruangan masuk air, Pak? Masuk. Semua air ya? Sudah sering begini atau gimana, Pak? Sering. Sering banget ya? Yang lebih besar dari ini dulu pernah. Pernah ya? Oh. Pak, harapan sampean gimana sih, Pak, terhadap pemerintah supaya penanggulangan banjir, Pak? Nggak bisa kayaknya pemerintah mengatasi banjir ini. Enggak sih ya? Oh. Parit sudah dibesarkan ya tetap aja. Tetap aja, Pak ya? Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyatakan banjir yang diawali hujan deras sejak pukul 3 siang itu menggenangi 39 titik rawan banjir. Sedangkan titik terparah terjadi di sepanjang Simpang Alaya hingga mendekati Terminal Lempake.
Ugi Rejo nggak bisa di dalam, di luar aja. Banyak motor-motor harus dievakuasi, kemudian relawan-relawan juga semuanya bergerak. Dari pantauan kami di lapangan ada mulai hujan dari jam 3 itu ada sekitar 29 titik. Nah saat ini sudah mulai terjadi penurunan kurang lebih sekitar 10 titik. Hanya memang kondisi saat ini yang terparah yang mengakibatkan kemacetan panjang di simpang 3 Alayani. Kalau saya pantau dari sisi Panjaitan tadi sekretariat LPDKT. Nah kalau dari sisi arah Jalan Panjaitan sampai ke Tanah Merah itu memang cukup panjang. Dari PM juga panjang dan saat ini kita mencoba membantu evakuasi dengan peralatan yang ada. Dampak banjir ini menyebabkan kemacetan panjang. Itu terjadi karena lokasi terparah terjadinya banjir berada di pintu masuk Samarinda melalui jalur utara. Amir Hamzah, Iswanto melaporkan dari Samarinda. Gotong royong menormalisasi aliran air ini dilakukan warga Kebon Agung, Samarinda Utara Minggu siang. Kegiatan tersebut dilakukan pasca banjir parah di hari sebelumnya. Agar gotong royong ini bisa dikerjakan dengan cepat, maka warga mengerahkan alat berat dan truk untuk mengeruk dan memindahkan endapan lumpur dan pasir yang menutupi aliran air. Sebelum gotong royong dikerjakan, kawasan ini sempat dilanda banjir parah. Bahkan akibat musibah tersebut, arus lalu lintas macet total selama 6 jam. Itu karena genangan airnya hingga setengah meter menyebabkan pengendara takut melintas. Banjir ini pun disebut banjir terparah yang pernah terjadi di kawasan tersebut. Lumpurnya penuh kan, jadi kita Sebelumnya kenapa daerah sini? sebelumnya Kena banjir atau apa? hujan deras kan, Iya. biasanya enggak kayak gini. Heeh. Hujan deras, baru ini deras betul hujan ini. Deras betul ya. baru Kemudian karena 1 hujan kemarin banjirnya seberapa daerah sini? ini tinggi Sekira-kiranya seberapa? segini nah. Berarti sedengkul orang dewasa ya? Memang sering di sini daerah banjir, Mas. Sering banjir, Sering banjir ya? tapi nggak terlalu dalam kayak kemarin. Kayak kemarin ya? Dalam betul ya? Rata-rata di sini antara setengah meter sampai 30 cm. Oh gitu Pak RT ya? Iya. Jadi sempat arus lalu lintas tersendat di sini Pak RT? Enggak sama sekali sampai jam 11 malam. Sampai jam 11 malam? Mulai jam 4 sore itu udah hujan. Kemudian terus sampai jam 6 hujan. Dan kemacetan itu sampai jam 11 malam. 11 malam. Pak RT, kondisi seperti itu memang saat hujan terus-menerus terjadi atau hanya saat kemarin saja? Kalau hujan lebat. Oh, hujan lebat ya? Biasa lebatnya sehingga terjadi seperti ini. Siap. Kalau hujannya stabil saja, tidak seperti ini. Saat gotong royong berlangsung, arus lalu lintas dari 2 arah sempat terhambat. Itu karena warga menerapkan sistem buka tutup agar pemindahan material lumpur tidak terhambat oleh padatnya arus lalu lintas. Pemerintah diharapkan segera mengatasi persoalan tersebut agar warga tidak lagi kebanjiran saat hujan mengguyur. Amir Hamzah, Iswanto melaporkan dari Samarinda. Senang dan Anggi hanya bisa tertunduk saat digelandang ke Mako Polresta Balikpapan. Keduanya ditangkap lantaran terlibat peredaran narkotika jenis sabu-sabu. Dari tangan keduanya, polisi menyita 52,3 gram sabu-sabu. Bermula saat Senang ditangkap di Balikpapan Barat. 42,2 gram sabu-sabu lengkap dengan timbangan digital, mesin pengemas sabu-sabu disita polisi. Tak lama setelahnya, Anggi yang membawa puluhan paket sabu-sabu siap edar ditangkap di Gunung Sari Ulu, Balikpapan Tengah. Polisi memastikan masih ada 1 pelaku lain yang terlibat dan kini masih dalam pengejaran.
Dia mendapatkan perintah dari seseorang yang masih dalam DPO dengan menjanjikan upah ini, kemudian nanti dia ambil, kemudian diserahkan kepada Pembeli. orang lain. Dan mesin pres ini digunakan pelaku untuk apa? Sama bungkus kopi. Misalnya seperti ini kemasan minuman ini, dia buka, isinya dikeluarkan, lalu sabu itu dimasukkan ke dalam, kemudian dipres ulang seperti kemasan yang sebenarnya, saset, minuman saset ini. Untuk mengelabui petugas sebenarnya. Ya, untuk mengelabui ini. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 114, pasal 112 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Amir Hamzah, David Purba melaporkan dari Balikpapan. Mas, kemarin ada ide buat harapannya, Mas. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Banjir berkedalaman hampir 1 meter di Samarinda terjadi usai diguyur hujan deras. Ratusan petani sawit di Kutai Kartanegara berdemonstrasi di perusahaan sawit untuk menolak penurunan harga sawit. Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah di Samarinda berlangsung meriah. Tadi disampaikan malah Ratusan petani sawit dari Kecamatan Kembang Janggut, Kenohan, dan Kecamatan Tabang Sabtu siang berdemonstrasi di perusahaan sawit PT Ria Kaltim. Untuk mencapai lokasi perusahaan, pendemo menumpang berbagai jenis kendaraan. Menolak aspirasi. Perusahaan ini didemo karena berencana menurunkan harga tandan buah segar dari Rp1.700 per kilogram menjadi Rp1.500. Penurunan harga yang rencananya akan diberlakukan 1 Agustus 2022 itu menyebabkan petani dari 3 kecamatan kehilangan pendapatan lebih Rp1 miliar per bulan. Ngedrop, cek. Untuk cabut kebijakan harga. Ini adalah aksi damai yang dilakukan oleh para petani dalam rangka untuk menolak atau mediasi dengan Ria Kaltim dalam kebijakan terkait penentuan harga TBS yang dibuat dengan skema harga bisnis. PT Ria Kaltim bisa sebebasnya menentukan harga. Kedua, Ria Kaltim menganggap bahwa dia rugi. Sementara Ria Kaltim tidak hanya membeli TBS yang menghasilkan banyak hal. Ada CPO, kernel, bahkan biogas yang menerangi sini dan punya keuntungan. Kedua, Ria Kaltim menerapkan sistem grading yang tidak patuh pada Permentan dan menguras 1,4 miliar dari pendapatan petani dari hasil grading tersebut. Itu per bulannya banyak? Setiap bulan, di akhir di bulan Januari 24 koperasi totalnya adalah 1,4 M. Umum kami tanda tangan, Pak. Melihat sikap perusahaan yang dinilai merugikan petani, para kepala desa dari 3 kecamatan sepakat tidak memberikan rekomendasi perpanjangan izin hak guna usaha atau HGU. Para kepala desa juga bersepakat untuk melarang angkutan kelapa sawit melintasi jalan umum. Kami tidak merekomendasikan untuk perpanjangan HGU. Karena HGU ini sebentar lagi akan berakhir. Dengan alasan perusahaan ini tidak memberikan kontribusi kepada masyarakat. Termasuk program-program lain juga, kalau menurut kami apa yang dilaksanakan perusahaan ini belum berdampak positif kepada masyarakat. Ini pernyataan sikap dari mana saja nih, Pak? Ini seluruh desa di 3 kecamatan. Mohon karena peserta kita banyak. Terkait tuntutan ini, pihak perusahaan belum bersedia memberikan penjelasan.
Pademo memastikan kemudahan akses perusahaan akan diberikan jika mereka membatalkan rencana menurunkan harga buah tandan segar. Amir Hamzah, Faidil Adha melaporkan dari Kutai Kartanegara. Bangunan ini merupakan toilet umum yang didirikan di objek wisata pemandian air panas Kampung Biatan Bapinang, Kecamatan Biatan Berau. Meski bangunannya cukup representatif, namun kondisinya kurang terawat, kotor, dan menimbulkan bau tidak sedap. Kondisi itu mengecewakan pengunjung. Mereka meminta hal ini segera ditangani agar saat pengunjung datang tidak kesulitan ketika hendak membuang hajat atau membersihkan diri usai berendam di kolam air panas di tempat wisata tersebut. Kita tuh singgah di sini untuk menghilangkan lelah setelah perjalanan jauh seperti Tanjung Talisayan atau ke Biduk-Biduk. Soalnya di sini kan airnya panas, bisa menghilangkan capek juga. Terus masyarakat setempat percaya kalau tempat ini tuh bagus untuk menghilangkan penyakit seperti gatal-gatal gitu. Kalau setelah di sini melihat fasilitasnya seperti apa? Di sini tempatnya bagus. Cuma sayangnya untuk seperti fasilitas kamar mandinya itu kurang bagus, toiletnya nggak terjaga, bau terus banyak sarang laba-laba sama sarang kelelawar, jadi sarang kelelawar. Lokasi wisata pemandian air panas ini kerap ramai dikunjungi pelancong saat hari libur. Mereka menyukai tempat ini karena kolam di kawasan tersebut mampu mengobati berbagai penyakit kulit. Melihat fasilitas yang sudah disiapkan, para pengunjung berharap agar pengelolaannya lebih seksama, terutama kebersihan toiletnya. Amir Hamzah, Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Fashion show di penyeberangan juga terjadi di Balikpapan. Aksi kelompok emak-emak di Simpang Balikpapan Baru yang terekam kamera warga itu tersebar di media sosial dan menjadi perbincangan warga. Menanggapi aksi tersebut, Kasat Lantas Polresta Balikpapan Kompol Retno Aryani kaget. Ia mengetahui kejadian tersebut dari media sosial. Ia meminta tindakan serupa tidak lagi terulang karena membahayakan keselamatan pengguna jalan dan pelaku. Ya, terkait dengan adanya fenomena yang Fashion Week itu ya yang merambah ke Balikpapan, saya rasa mohon jangan ditiru karena peruntukan untuk zebra cross sendiri adalah untuk penyeberangan jalan bagi pejalan kaki, dan kita lihat sendiri kan waktu itu salah satu lokasinya adalah di Simpang Balikpapan Baru ini. Harus ketika misalnya ibu-ibunya nyebrang dari sana mengikuti zebra cross itu pasti fokusnya ke kamera gitu, nggak melihat kanan kiri, takutnya bisa membahayakan. Nah, jadi mohon jangan ditiru karena zebra cross ini untuk pejalan kaki dan ini adalah marka jalan. Pelanggaran terhadap marka jalan ada undang-undangnya gitu. Tetapi untuk saat ini kami untuk menghimbau kepada kemarin ibu-ibu yang melaksanakan fashion show, mohon kalau mau fashion show di tempat yang lebih aman gitu. Tidak hanya memberikan peringatan, Retno juga memastikan akan melakukan tindakan tegas jika masih menemukan aksi serupa dilakukan oleh warga. Amir Hamzah, David Purba melaporkan dari Balikpapan. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Banjir berkedalaman hampir 1 meter di Samarinda terjadi usai diguyur hujan deras.
Ratusan petani sawit di Kutai Kartanegara berdemonstrasi di perusahaan sawit untuk menolak penurunan harga sawit. Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah di Samarinda berlangsung meriah. Pawai obor memperingati Tahun Baru 1444 Hijriah ini dilakukan ratusan warga di Jalan Biawan Samarinda Ilir Jumat malam. Peserta pawai obor kali ini terbilang lebih meriah dibanding sebelumnya. Itu terjadi karena warga sudah merasa aman untuk beraktivitas di luar rumah pasca penyebaran COVID-19. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pawai obor ini dimeriahkan oleh tarian barongan. Peserta pawainya tidak hanya anak-anak, namun sebagian kalangan orang tua dan juga remaja putri. Sebagian dari gadis-gadis ini baru pertama merasakan pawai obor tersebut. Mereka senang karena pawai ini cukup meriah. Sudah pernah belum? Berarti ini tahun pertama. Sama siapa aja ikut pawai obor hari ini? Sama semua ya. Adanya memang tinggal di sini? Tinggal di sini ya. Berarti ini diadakan tiap tahun atau baru kali ini? Tiap tahun. Tiap tahun ya. Iya. Sudah pernah ikut pawai sebelumnya? Ini baru pertama kali sih kalau pawai obor di daerah ini. Oh gitu ya. Mbaknya tinggal di sini ya? Iya. Terus pesertanya tadi dari mana aja? Pesertanya itu dari RT 8 dan RT 9. Rata-rata usia berapa yang ikut atau semua kalangan? Anak-anak, banyak anak-anak, tapi ibu-ibu tadi juga ikut meramaikan. Ikut meramaikan ya? Oh. Dalam rangka apa sih ini sebenarnya? Ini dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam. Tahun Baru Islam ya? Oke. Sebelumnya, ratusan warga juga menggelar doa bersama. Kegiatan itu dilakukan di sepanjang Gang 2. Wakil Wali Kota Samarinda Rusmadi Wongso yang turut hadir doa bersama itu menyatakan upaya yang dilakukan warga ini merupakan bentuk rasa syukur atas karunia yang diberikan Sang Maha Kuasa. Ya, bersyukur pada malam hari ini di bawah gerakan dari Paguyuban Pemuda Biawan menyelenggarakan malam peringatan 1 Muharram ya, 1 Suro, dan ini adalah bulan Studio dan temanya ini juga keren ya. Ini dalam rangka untuk membangun kepedulian sosial. Jadi selesailah kita pertama sebagai makhluk Tuhan ini wajib untuk membangun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi sebagai makhluk sosial kita juga berkewajiban membangun harmonis, hubungan baik dengan sesama manusia, dan yang ketiga jangan lupa dengan lingkungan. Usai berdoa, warga secara bersama-sama menikmati makanan yang sudah disajikan. Tidak ada perbedaan antara pejabat maupun rakyat jelata. Mereka menikmati rasa syukur itu dengan duduk bersama di tanah. Amir Hamzah, Iswanto melaporkan dari Samarinda. Tabu beduk ini meramaikan perayaan 1 Muharram 1444 Hijriah di Sungai Pinang, Samarinda, Jumat malam. Ratusan peserta meramaikan pawai tersebut masing-masing membawa obor di tangan. Sejatinya pawai obor ini ditujukan ke anak-anak, namun sejumlah wanita dewasa tak mau ketinggalan. Sebagian dari mereka bermaksud menemani anak-anaknya dan sebagian lain sibuk mengabadikan momen tersebut melalui ponselnya. Pada perayaan Tahun Baru Hijriah kali ini, panitia menyiapkan 1000 obor, namun hanya 800-an yang dimanfaatkan. Mereka menyatakan pawai obor tahun ini merupakan kali pertama setelah 2 tahun vakum akibat wabah COVID-19.
Kita pawai obor menyambut 1 Muharram. Jumlah pesertanya ada berapa Tiko? Kurang lebih 800-an. Cuma kita siapkan obornya kurang lebih 1000. Ya harapannya keadaan seperti ini terus dilaksanakan tiap tahun. Karena kita akan memberikan contoh yang baik juga buat adik-adik kita, memaknai artinya kita jangan sampai acara tahun baru Masehi aja kita ramaikan, acara tahun baru Islam kita tidak ramaikan, kita samakan juga, meriahkan juga gitu tiap tahunnya. Alhamdulillah, jadi antusias warga selama ini kan sempat kegiatan ini sebetulnya sudah berjalan waktu yang lama, cuma sempat tertahan 2 tahun dikarenakan COVID-19. Nah, jadi alhamdulillah tahun ini saya selaku ketua RT berkoordinasi bersama teman-teman anak-anak muda, terus kami berinisiatif untuk mengadakan pawai obor kembali. Tanggapan antusias warga alhamdulillah mendukung, sangat mendukung. Pawai yang berlangsung aman dan lancar itu membuat warga dan panitia senang. Mereka berharap kegiatan serupa masih bisa dilakukan di tahun-tahun mendatang saat merayakan Tahun Baru Hijriah. Amir Hamzah, Masardian Syah melaporkan dari Samarinda. Kunjungan objek wisata di Kabupaten Berau beberapa pekan terakhir terus meningkat. Itu terlihat dari tempat-tempat wisata yang mulai ramai dan salah satunya yakni Pulau Kakaban di Kecamatan Pulau Maratua. Sepanjang akhir pekan, objek wisata yang berada di tengah laut ini ramai oleh kunjungan pelancong. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau menyatakan, pengunjung yang mendatangi objek wisata itu tidak hanya didominasi penduduk setempat. Itu terlihat dari tingkat kedatangan dan keberangkatan di Bandara Kalimarau dan Bandara Pulau Maratua. Alhamdulillah semakin baik, mudah-mudahan lah semakin baik, semakin tumbuh Pak ya, semakin tumbuh. Nah soalnya itu kenapa saya lihat semakin tumbuh itu karena ada minat orang untuk datang ke daerah wisata itu, sehingga masyarakat itu berbondong-bondong menciptakan daerah wisata, daya tarik wisata di kampungnya. Kalau sejauh ini ada pemetaan wisata Pak untuk di pariwisata Pak? Ya sudah ada. Sudah petakan, nanti ada ada dokumennya yang kita buat. Untuk pengunjung sendiri apakah kebanyakan dari daerah Berau atau ada dari luar juga Pak? Untuk sejauh sudah mulai datang dari luar. Sudah datang dari luar. Sudah ada dari luar. Peningkatan kunjungan di semua objek wisata di Kabupaten Berau ini mulai terlihat setelah pemerintah melonggarkan kebijakan penerapan protokol kesehatan. Dinas Pariwisata berharap situasi ini terus berlangsung seperti itu agar ekonomi warga kembali bangkit seiring meningkatnya jumlah kunjungan. Amir Hamzah, Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.